Borwi berpikir sejenak sebelum mengangguk. Bawahanku mengerti bahwa hari ini hanyalah pengepungan dan iming-iming. Menggunakan puluhan juta pasukan ini sebagai jebakan untuk mengepung dan memikat, mungkin hanya kamu yang bisa memikirkan trik seperti itu. Feng Tianxing tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Tidak, sejauh ini saya telah menemukan setan yang bisa melakukan hal yang sama. Tapi identitasnya agak istimewa. Siapa? Namino, dia. Betul. Setelah pertempuran ini, aku berencana untuk mengalihkan beberapa sumber daya. Aku membutuhkan bawahan yang bisa membuat rencana dan rencana luar biasa. Namino sangat cocok. Itu juga merupakan kekuatan keluarga yang sangat bermanfaat bagiku. Feng Tianxing mengobrol dengan santai di sini, dan medan perang hampir merupakan pembantaian sepihak. Dia Yeming memimpin 3 atau 5 kroni untuk mengejar kroni Kedan, dan hampir 20 setan ini berpura-pura menyerang di langit, memaksa Kongkong melarikan diri ke atas. Sekarang jarak antara kedua belah pihak sangat dekat. Si Yeming awalnya ingin mempelajari beberapa metode dari mereka, tetapi sekarang tubuh kosong hanya peduli untuk melarikan diri, dan tidak berniat melawan mereka sama sekali. Dan perhitungan si Yeming telah mencapai tidak ada apa-apa. Hanya memikirkan di mana mendapatkan prestasi pertempuran yang layak. Tiba-tiba, sekelompok besar boneka kosong lainnya keluar, yang jumlahnya sebanding dengan puluhan juta pasukan yang dibawa oleh Feng Tianxing. Boneka kosong ini, seperti belalang, dengan cepat menempati puncak gunung. Itu menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang yang datang adalah Feng Tianxing. Sesosok merah tua tiba-tiba muncul di depan 20 setan, dan dengan telapak tangan penuh, itu langsung mengusir 2 setan pertama, dan kemudian terdengar teriakan. Sekelompok xiao-xiao, jika kamu berani melangkah maju, aku akan membuat kepalamu jatuh ke tanah. Dia Yeming menghela nafas pelan. Sebanding dengan kekuatan alam transformasi kepompong, kita tidak mampu untuk memprovokasinya. Ayo mundur. 10 kroni itu masih mengirim 1 orang untuk berperang, dan kedua belah pihak bertempur tanpa bisa dipisahkan. Setelah beberapa saat, Feng Tianxing menerima berita tersebut dan memerintahkan tentara mundur kembali ke kamp. Kemanapun perintah militer pergi, tidak ada iblis yang suka bertarung, dan mereka semua mundur secara sembunyi-sembunyi, dan gagasan untuk mengejar dan membunuh Void benar-benar dihentikan. Seluruh serangan kali ini hanya memakan waktu setengah saat, tetapi itu mencapai semua tujuan yang diinginkan Feng Tianxing. Kedua kekosongan itu begitu kewalahan sehingga hampir tak terelakkan bagi mereka untuk meminta bantuan. Tunggu sampai kekosongan hampir hilang, lalu coba tangkap semuanya sekaligus. Saat tentara kembali ke kamp, tidak lama kemudian, sekelompok setan berlari keluar dari kamp dan membuat lingkaran sihir satu persatu di dekat kamp. Hanya butuh setengah jam sebelum Void kembali sadar, dan lingkaran sihir terbentuk satu persatu. Dipadatkan bersama, berubah menjadi penghalang keras. Mengambil tindakan pencegahan, Feng Tianxing langsung mulai menghitung kerugian, dan bersiap untuk memberi penghargaan kepada iblis atas jasa mereka. Dan pada saat ini di puncak gunung, 2 sosok manusia yang terkondensasi dalam kehampaan akhirnya bertemu. Saudara ketujuh, ada apa dengan mereka? Mengapa banyak setan ini tiba-tiba muncul? Kakak ketiga, saya tidak tahu. Saya mengikuti apa yang Anda katakan untuk menarik perhatian iblis di sini, dan saya juga memilih tempat yang nyaman untuk pertahanan. Saya tidak tahu bahwa Feng Tianxing tiba-tiba muncul. Itu keluar tiba-tiba. Tidak ada informasi sama sekali. Kakak ketiga, perhatikan baik-baik. Setan mana di bawah ini yang memiliki tubuh penuh? Yang terendah adalah kekuatan tingkat menengah dari tubuh yang rusak. Kecepatan ini terlalu cepat. Boneka saya yang menanyakan kabar tidak begitu cepat. Ketika kedua kekosongan digabungkan, mereka terdiam beberapa saat. Feng Tianxing datang terlalu cepat dan tidak memberinya banyak waktu untuk bersiap. Jumlah boneka yang digunakan untuk menarik dan membingungkan lawan secara alami tidak dapat menahan tingkat dampak ini. Aku akan memberitahu kakak tertua dan membiarkan mereka kembali. Karena Feng Tianxing memimpin pasukan untuk menyerang, kita dapat menangkap mereka semua di sini, dan kemudian akan mudah untuk menyerang kota utama. Setelah kedua kekosongan menyelesaikan diskusi mereka, mereka mengandalkan boneka untuk bertahan di puncak gunung. Dan kedua tubuh kosong itu juga bersembunyi di puncak gunung. Di kamp saat ini, Feng Tianxing selesai memberi penghargaan kepada semua prajurit, lalu menyapa Nan Munwo yang sudah menunggu di samping. Namino, kamu memiliki status khusus. Aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, ambil sumber daya yang kuberikan padamu dan mundur. Jangan khawatir, sumber daya cukup untuk keluarga Nanmumu bertahan selama 100 tahun. Kedua, terus ikuti saya. Semua penghargaan akan diberikan setelah pertarungan selesai. Namino hampir tidak ragu-ragu. Aku bersedia bertarung melawan kehampaan lagi dengan laksamana angin. Pilihan Nan Munwo sangat bijak sekarang. Dia telah melihat kekuatan Feng Tianxing dengan matanya sendiri. Dan tahu bahwa dia jelas tidak, lemah dan menggertak, seperti yang terlihat di permukaan. Meskipun dia dulu berpikir begitu, tapi sekarang dia tidak akan pernah berpikir seperti ini lagi. Feng Tianxing pasti bisa mengalahkan Void. Apakah itu 1 atau 8 atau lebih? Selama Feng Tianxing mengalahkan Void dengan Feng Tianxing,
penghinaan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan akan terhapus dalam sekejap. Tidak hanya itu, sebagai keluarga pertama yang rela setia dan memiliki banyak prestasi militer, dia bisa membayangkan betapa kaya hadiah yang akan diberikan Feng Tianxing kepadanya ketika saatnya tiba. Keluarga Nanmu dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk lepas landas sepenuhnya. Feng Tianxing mengangguk. Dengan cara ini, Borui, bantu aku mengerahkan anggota keluarga Nanmu ke depan tentara Tiongkok, menunggu pengiriman kapan saja. Setelah beberapa hadiah, Feng Tianxing meletakkan tangannya di atas meja. Saat ini, aku telah memasang jebakan. Void salah menilai kekuatan kita. Mari terus berpura-pura menjadi cucu. Saat semua Void ada di sini, kita akan memadamkan cahaya sekaligus. Mulai besok dan seterusnya, masing-masing dari kalian akan memilih bawahan kalian untuk pergi mencari kehampaan dan bertarung sendirian. Dan keluarkan tradisi klan iblisku. Aku juga berharap kamu tidak akan mengendur saat mempersiapkan pertempuran. Setiap kali aku memberi perintah, kamu harus menunjukkan kondisi terbaikmu untuk menyerangku. Jika kamu mengendur, kamu akan dihukum berat. Setelah kemenangan kecil hari ini, dan setelah Feng Tianxing membuat pengaturan lain, para laksamana dan jenderal iblis yang hadir tidak akan ragu lagi. Belum lagi sebagian besar orang yang dapat berdiri di sini adalah iblis yang dibudidayakan di akademi. Perintahnya secara alami dipatuhi. Setelah pertempuran ini, Feng Tianxing langsung menjadi kura-kura, kecuali untuk tantangan rutin sehari-hari, tidak ada jejak pengiriman tentara. Dia menuntut tantangan setiap hari, dan sepertinya tidak peduli berapa banyak makhluk kosong yang ada di gunung. Jika bukan karena jumlah puluhan juta pasukan yang mengerikan dan perlindungan lingkaran sihir, 7 lubang di gunung itu akan melancarkan serangan sejak lama. Saudaraku, kapan kita akan melakukannya? Hanya ada puluhan ribu setan di sini, dan kita memiliki banyak boneka dalam beberapa hari terakhir. Bisakah kita bertarung sampai akhir? Orang yang berbicara tentu saja adalah Lao Qi yang telah dihancurkan oleh Feng Tianxing. Void, sang pemimpin, melihat ke bawah dan melihat ke arah iblis yang dijaga ketat, tetapi tetap tidak tergerak. Aneh. Mereka jelas mendapat keuntungan. Kenapa tiba-tiba mereka mengendur? Semakin dia melihatnya, semakin dia tidak bisa memahaminya. Apa sih yang ditunggu Feng Tianxing? Bukankah itu pilihan terbaik untuk menyerang gunung sekaligus? Lagi pula, hanya ada 2 rongga yang ditempatkan di sini di sisi baiknya, dan pasukan Feng Tianxing dapat memakannya sepenuhnya.